kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan penggunaan daripada cara refraksi terakhir setelah kita mendapatkan koreksi monokular akhir, maka kita akan mencari keseimbangan akomodasi. Nah, dalam keseimbangan akomodasi ini ada 3 metode. Metode yang pertama adalah dengan menggunakan disosiasi prisma, kedua dengan menggunakan tutup berganti, dan yang ketiga biokular. Nah, yang terakhir nanti juga akan kita perhatikan apakah akomodasi sudah terpenuhi semuanya atau kita menggunakan modifikasi Grosvenor dengan pemberian lensa plus seperempat. Setelah itu kita juga mencoba memberikan penggunaan untuk mengetahui bagaimana keadaan secara binokuler ya dengan menggunakan Watford dot test. Tapi biasanya kewajiban di dalam pemberian Watford dot test bila ada anisometropia lebih dari 2,5 dioptri. Kita ikuti penjelasannya nanti. Nah, sini kita akan melihat atau mengetahui setelah mendapatkan hasil kedua mata, yaitu visus mencapai 6/6 kanan dan kiri. Nah, di sini kita akan mencoba mengetahui keseimbangan daripada biokulernya, ya, keseimbangan akomodasinya. Nah, di sini kita menggunakan sistem prisma disosiasi. Jadi mata kanan kita berikan 6 prisma besap, mata kiri kita tidak berikan. Jadi salah satu mata yang kita berikan adalah yang kanan. Maka pasien ini akan melihat 2 bayangan, ya, 2 penglihatan, ada penglihatan di atas dan penglihatan di bawah. Mata kanan akan melihat objek menjadi ada di bawah, mata kiri akan ada di atas. Nah, kita tanyakan kepada klien, ya, di mana hasil koreksi yang kita sudah dapatkan, kita tanyakan kepada klien, bila mana dia mengatakan sudah sama di atas dan yang di bawah, atau kedua-duanya sama dia lihat dengan warna yang jelas, yang lebih jelas, atau sama jelasannya, maka ukuran ini sudah seimbang, tidak ada akomodasi yang berlebih. Tapi bila mana terjadi, ada dia mengatakan, ya, kebetulan yang kita tanyakan kepada klien ini, ya, nantinya, kalau ada yang lebih jelas atau lebih terang dia melihat, maka kita tambahkan yang jelasnya itu dengan plus 1/4. Oke, nah kita tanyakan, di bawah atau yang di atas yang lebih jelas? Yang bawah. Yang bawah lebih jelas, berarti mata yang kanan. Ya, yang kanan di sini minus 6. Maka saya harus menambahkan plus 0,25. Sehingga akan kita dapat, ya, ukurannya adalah 575. Nah, kita tanyakan lagi pada pasien, sudah hampir sama jelas? Iya, Sama, hampir. ya, hampir sama jelas ya. Berarti sudah tidak menggunakan akomodasi lagi. Nah, itu salah satu contoh pengujian atau menggunakan prisma disosiasi. Ya, kita menggunakan metode yang kedua, yaitu menggunakan tutup berganti untuk mengetahui biokuler keseimbangan. Nah, ini dengan ukuran yang sama dari 6 dan yang kirinya 5,5 silinder 125/65. Ya, setelah tadi secara satu-satu kita dapatkan. Nah, di sini kita akan mengetahui, ya, yang kanan tetap kita posisikan di posisi 0, ya, tanpa occluder. Yang kiri kita tutup, ya, yang mata kanan ngelihat itu ya. Iya. Nah, lihat, bandingkan antara yang kanan dengan yang kiri. Lebih jelas mana? Ini saya tutup, yang ini saya buka. Lebih jelas yang kanan. Yang kanan lebih jelas ya. Jadi di sini udah jelas, yang kanan lebih jelas, maka kita akan lakukan pengurangan. Ya, kita kembalikan dulu ke posisi awal. Pengurangan atau penambahan plus 1/4 tadi. Nah, ini didapat 575. Lakukan lagi, bandingkan lagi. Nah, yang ini, ya, saya buka yang kanan, kemudian yang kanan saya tutup, yang kiri saya buka. Hampir sama? Hampir sama. Nah, hampir sama ya. Berarti ini kita sudah mendapatkan metode yang kedua. Ya. Jadi kita ketahui bahwa mata kanan lebih akomodasinya. Nah, metode yang ketiga dari biokular yaitu menggunakan duchrome test atau red green test ya. Di sini dia pasien untuk melihat lingkaran, ya, yang ada di warna merah dan lingkaran yang ada di warna hijau. Nah, kita ketahui hasil akhir tadi, ya, adalah minus 6. Yang kirinya minus 550 silinder min 125 aksis 65. Nah, sekarang kita lihat kepada objeknya adalah duchrome atau red green, ya. Yang kita tanyakan lingkaran yang di warna merah dan warna hijau, ya, mana lebih jelas? Yang di merah. Yang di merah ya. Nah, di sini kita ketahui masih ada yang over di merahnya nih. Tentunya
ya, kita juga bisa bantu ya sebenarnya. Saat untuk dukrom merah lebih jelas, berarti kita bisa tahu mata kanan atau mata yang kiri di sini. Nah, ini harusnya ditutup dulu salah satu. Ini merah atau hijau? Merah. Merah ya. Oke. Tetap ya kita bantu objeknya ya. Ini merah atau hijau? Hampir sama. Hampir sama. Kalau yang kiri dia hampir sama ya. Nah, berarti di sini ada kelebihan di warna yang kanan karena dikatakan warna merah lebih terang. Ya, di sini kita tahunya harus tutup dulu membandingkannya. Merah yang lebih terang maka kita kurangi. Hampir sama? Iya, hampir sama. Hampir sama ya. Nah, inilah kita akan dapatkan setelah kita buka ya. Tetap red objeknya adalah red green. Ya, kita buka kedua mata. Nah, di sini ada keseimbangan. Nah, inilah tes biokular. Nah, diharapkan di sini ya, objek yang kita lihat terbaca itu sebutkan. O H Ya. T V H T. Coba kita tambahkan plus seperempat ya. Berarti kita masukkan plus seperempat, baik kanan dan kiri. Nah, ini lebih jelas atau lebih buram? Sama aja, Pak. Sama ya, tambah lebih jelas, lebih buram. Iya, dia agak Agak lebih gelap ya, lebih rabut ya. iya. Enggak kebaca, terbaca? Kebaca, cuman agak kayak Agak berbayang. berbayang ya. Oke. Nah, itu berarti dengan penambahan plus seperempat, pertama kali kita menambahkan plus seperempat, pasien sudah menyatakan kurang jelas ya. Kalau kita tambah lagi plus seperempat lagi, lebih buram ya, udah tidak bisa membaca. Nah, ini dengan penambahan plus setengah dioptri. Nah, di sini kita dapatkan bahwa dengan penambahan plus seperempat saja dia sudah berbayang atau sudah tidak nyaman, maka di teori ini ya, sudah kedua mata sudah tidak ada lagi akomodasi. Jadi ukuran yang kita dapat adalah 575 untuk mata yang kanan, dan yang kiri 550, silinder 125, aksis 65. Inilah ukuran yang tepat buat klien ini. Nah, tadi setelah ini bisa kita lanjutkan juga kita untuk mengetahui bagaimana kondisi atau keseimbangan biokular ya, binokulernya dengan menggunakan Watford dot test. Dan biasanya kalau terjadi anisometropi yang lebih dari 2,5 dioptri, ya itu wajib menggunakan Watford dot test. Kebetulan di sini terjadi perbedaan hanya satu, ya, karena 1,6 yang sama, satunya 6, satunya 5,5, ini perbedaan cukup sedikit ya, hanya seperempat saja. 575 dengan ini, yang biasanya ini juga akan mempengaruhi kepada fungsi penglihatannya. Nah, untuk mencoba mengetahui bagaimana simbangannya dengan menggunakan Watford dot test untuk mata yang kanan, setelah kita dapat tadi, maka kita akan meletakkan filter merah. Kita putar dengan filter yang merah. Nah, filter merahnya kita putar. Sekarang yang kanan ada warna merah ya. Nah, yang kiri kita menggunakan filter yang warna hijau. Hijau kirinya sudah terlihat. Oh iya. Headlandnya, sorry. Nah ya, filter merah dan filter hijau. Nah, kemudian ya, setelah kita meletakkan filter merah di kanan dan filter hijau di kiri dari hasil yang tadi diletakkan, maka kita untuk meminta pasien melihat ke objek Watford dot test-nya di depan, di mana terdiri dari 4 lingkaran, lingkaran merah 1 dengan 2 lingkaran hijau dan 1 lingkaran putih. Yang kita perlu tanyakan kepada pasien atau klien, untuk warna yang Anda lihat di depan, ada berapa warna yang terlihat? Ada 2. Ada 2. Warna apa saja? Warna merah dan hijau. Warna merah dan hijau. Jumlahnya ada berapa lampunya? Yang hijaunya ada 3. Hijau 3. Yang merah 1. Merah 1 ya. Nah, ini menunjukkan bahwa fungsi matanya masih memberikan fungsi yang baik, di mana terjadi penekanan ya. Jadi di sini ada penekanan di mata yang kanan, sehingga mata kiri ini lebih dominan karena dia melihat 3 warna hijau, 1 warna merah. Setelah kita perhatikan tadi, kita ikuti dalam materi pemaparan atau penggambaran penjelasan dari teknik pemeriksaan.
Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dimengerti, dan terima kasih untuk perhatiannya. Arum